Jumpa lagi di Opini Budiman. Niat DPR mengganti korden-korden di rumah dinas anggota DPR memicu protes publik. Anggarannya memang fantastis, 48 miliar rupiah untuk 505 rumah dinas anggota DPR. Satu rumah dianggarkan 90 juta rupiah. Entah korden seperti apa yang akan dipasang di rumah-rumah anggota DPR. Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan gorden di rumah anggota DPR itu sudah 13 tahun tidak diganti. Kondisinya sudah tidak layak pakai. Bahkan Indra Iskandar mengatakan sebagian besar rumah anggota DPR itu kordennya tidak ada. Sebagian hilang dibuang karena memang sudah tidak layak. Saya nggak tega menyampaikan itu. Sudah 13 tahun, sudah seperti kain pel sebenarnya, kata Sekjen DPR Indra Iskandar. Kalau anggota DPR meminta gorden, kisah rakyat mungkin lebih memelas. Rakyat sedang berjuang untuk mendapatkan minyak goreng, sedang berjuang untuk mencari solar, sedang berjuang untuk mengatasi kenaikan harga-harga pangan, dan banyak juga rakyat yang juga belum punya rumah, jangankan hanya sekedar gorden. Seberapa urgent sebetulnya permintaan anggota DPR itu untuk mengganti korden-korden di rumah dinas? Saya mencoba bertanya kepada sahabat saya, kepada teman saya yang menjadi anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat, Beni Harman. Menurut Beni Harman, angka 90 juta rupiah untuk satu rumah anggota DPR terlalu tinggi. Itu terlalu tinggi dan ada kecenderungan penggelembungan yang luar biasa. Kalau 9 atau 10 juta mungkin masuk akal. Itu kata Beni yang saya juga sudah meminta izin agar ucapannya boleh disiarkan. Bagi Beni sendiri dia tidak membutuhkan korden-korden rumah dinasnya. Karena rumah dinasnya memang nggak ditempatin. Beni lebih memilih rumah di rumahnya pribadi. Sehingga tidak terlalu penting dan tidak terlalu urgent untuk pergantian korden-korden itu. Dia sendiri mengaku tidak pernah mendengar ada anggota DPR yang mengusulkan kepada DPR atau pimpinan DPR untuk mengganti korden-korden di rumah dinas. Pengusulan korden juga tidak pernah dibahas di rapat paripurna DPR sehingga sebagian besar anggota DPR nggak tahu kok tiba-tiba ada polemik soal korden dari DPR. Tapi pertanyaan bagaimana menjelaskan adanya resistensi publik terhadap DPR. Politik gorden yang ditolak publik sebenarnya bukan pertama kali ini saja terjadi. Dalam sejarahnya memang ada niat anggota DPR ingin membangun gedung baru, ingin merenovasi gedung baru, tetapi selalu saja mendapatkan penolakan dari rakyat yang diwakilinya. Tentunya ini harus menjadi bahan introspeksi dari DPR. Ada apa? Kenapa kemudian apa yang muncul dari DPR itu selalu justru mendapatkan penolakan dari rakyat yang diwakilinya? Nah, saya coba lihat hasil survei longitudinal dari Litbang Kompas yang dilakukan sejak tahun 2015 sampai tahun 2021. Citra positif DPR itu paling bontot dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Hanya 62% responden yang menganggap citra DPR itu baik. 62% kelihatannya mayoritas menganggap baik, tapi kalau dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara lain, citra DPR itu paling bontot, sama dengan citra partai politik. Partai politik juga tidak baik di mata publik. Nah, kenapa itu terjadi? Karena di mata publik, DPR ini kurang bisa menjalankan perannya sebagai wakil rakyat. DPR terkesan hanya menjadi tukang stempel dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Aspirasi-aspirasi publik seperti tidak terdengar karena DPR lebih mendengarkan elitnya, lebih mendengarkan oligarki-oligarki yang kemudian mengendalikan DPR itu sendiri. Sejumlah undang-undang mungkin bisa menjadi contoh. DPR begitu cepat untuk merevisi Undang-Undang KPK, menggolkan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang diperpanjang usia hakim konstitusi menjadi 70 tahun.
begitu cepat membahas RUU Ibu Kota Negara, begitu cepat membahas undang-undang soal Cipta Kerja, tetapi terasa begitu lambat ketika kemudian DPR didesak publik untuk menggolkan undang-undang tidak pidana kekerasan seksual, undang-undang pelindungan data pribadi, undang-undang perampasan aset, begitu lama dan begitu sulit. Kondisi ini memang membenarkan sebuah pandangan dari seorang filsuf, undang-undang atau hukum itu memang lebih banyak untuk kepentingan para elit, bukan untuk kepentingan rakyat. Itu satu analisis yang pertama, ada kesenjangan antara produk undang-undang yang dibuat oleh DPR dengan aspirasi dari publik. Yang kedua, anggota DPR telah banyak menikmati privilege-privilege. Kalau merujuk kepada pengakuan dari anggota DPR Krisdayanti, uang yang diterima anggota DPR begitu banyak, begitu besar. Sehingga menjadi pertanyaan, apakah perlu kemudian anggota DPR harus kemudian meminta gorden dan dianggarkan dan dibiayai oleh negara sampai 90 juta rupiah per rumah. Apakah tidak bisa anggota DPR menggunakan tunjangan yang dimilikinya untuk mengganti gorden-gorden yang ada dengan harga yang lebih murah? Kondisi ini menunjukkan betapa tidak sensitifnya DPR terhadap suasana kebatinan rakyat yang sedang diterpa oleh berbagai kesulitan. Dengan besarnya penghasilan, besarnya uang-uang yang diterima DPR, rasanya DPR bisa membiayai sendiri sebetulnya untuk mengganti gorden-gorden itu. Dan tidak ada juga jaminan ketika gorden-gorden itu diperbaiki, ketika aspal-aspal DPR di komplek DPR itu diperbaiki, kemudian DPR akan lebih dekat dengan rakyatnya. DPR seperti kian teralienasi dengan rakyatnya. Citra DPR yang terus-menerus tidak kunjung membaik seharusnya menjadi bahan introspeksi dari DPR. Jangan sampai DPR betul-betul terputus dari rakyatnya. Harus ada always connecting antara anggota DPR dengan rakyat yang diwakilinya. Saatnya DPR mempunyai compassion terhadap nasib rakyat yang masih kesulitan dengan minyak goreng, rakyat yang kehilangan pekerjaan. Tapi jika memang ada anggota DPR yang betul-betul sudah tidak mampu lagi untuk membeli gorden-gorden, alangkah baiknya diajukan secara personal bahwa ada kebutuhan mengganti gorden dan kemudian anggarannya kemudian disampaikan kepada sekjen dan kemudian sekjen kemudian mengganti. Tapi apa iya dengan penghasilan yang begitu besar, anggota DPR sudah tidak mampu lagi untuk mengganti gorden-gordennya dan meminta dialokasikan dari anggaran negara? Saya pikir mayoritas anggota DPR masih tetap berpihak kepada rakyat yang sedang kesulitan, sehingga tidak perlulah sekarang dianggarkan uang hampir 48 miliar untuk mengganti gorden-gorden DPR. Semoga saja DPR mendengar suara kebatinan dari rakyat dalam situasi yang tidak mudah ini.